Film animasi ini berkisah tentang seorang laki-laki yang terdampar di sebuah pulau terpencil dan bertemu dengan seekor penyu berwarna merah. Digambarkan di awal film, laki-laki ini setelah terdampar sendirian di pulau asing tak berpenghuni, pingsan selama 1 hari 1 malam, lalu bangun dengan kondisi begitu lemah dan frustasi. Setelah menyadari bahwa dia terdampar di sebuah pulau sepi tanpa penghuni, dengan sisa-sisa tenaga, dia mencoba membuat rakit dari bambu-bambu yang banyak tumbuh di pulau itu, untuk supaya dia bisa berlayar lagi. Rakit sederhana pun tercipta, dan dia mencoba berlayar kembali. Namun sesuatu membuat rakitnya pecah, dan tercerai-berai tak jauh dari bibir pantai. Tak putus asa, dia pun menyusun rakitnya lagi dan hal tersebut terjadi berulang kali. Rakit yang telah susah payah dibuatnya rusak setelah mengenai sesuatu yang mengambang di laut. Ternyata makhluk yang menghantam rakitnya hingga rusak adalah seekor penyu berwarna merah yang berukuran cukup besar. Makhluk itu seolah-olah mencegah sang laki-laki pergi meninggalkan pulau. Laki-laki itu pun merasa begitu marah dan putus asa, sehingga saat ia menemukan penyu merah itu juga terdampar di pantai keesokan harinya, dia tidak dapat menahan amarah. Dipukulnya penyu merah bertubi-tubi dan dibalikannya tubuhnya hingga penyu itu tak bergerak dengan tempurung menghadap ke atas. Namun emosi manusia sesungguhnya hanya sesaat saja. Sejatinya hati kita tidak pernah ingin menyakiti makhluk lain. Setelah beberapa hari laki-laki itu mengabaikan si penyu merah, tiba-tiba hatinya merasa menyesal dan jatuh iba pada penyu merah yang tak lagi bergerak akibat perbuatannya. Laki-laki itu membatin, seandainya penyu merah itu masih hidup, tentu perasaannya tidak akan sesedih dan sekesepian ini. Waktu berlalu dan laki-laki itu pun mulai beradaptasi dengan pulau tempatnya terdampar. Di pulau itu ia menemukan sumber mata air bersih untuk diminum dan buah-buahan untuk dimakan. Kedamaian dan keindahan pulau itu juga telah merasuki jiwanya, menenangkan batinnya. Sesal mendalam ia rasakan saat melihat penyu merah tergeletak tak bergerak akibat perbuatan buruknya. Laki-laki itu kemudian cepat-cepat menghampiri sang penyu dan mencoba membalikkan tempurungnya yang besar. Berkali-kali dia mencoba sekuat tenaga dan dengan menggunakan berbagai macam cara. Namun penyu merah itu tetap tak bergerak sedikit pun, atau setidaknya bergeser dari tempatnya berada. Laki-laki itu berlari hilir mudik, mengambilkan air laut untuk membasahi penyu merah, berharap bisa menghidupkannya kembali, namun penyu itu tetap diam. Film animasi ini digarap dengan penggambaran sederhana, dengan warna dan coretan minimalis. Namun suara debur ombak, angin laut, dan suara-suara alam di pulau terasing, serta musik indah yang mengiringinya, sungguh mampu menghidupkan suasana di film ini dengan sangat dramatis dan menarik, meskipun tanpa percakapan apapun di dalamnya. Aku dan Kenzi termangu-mangu depan TV, menyimak film yang tengah diputar di salah satu channel favorit kami. Keesokan harinya, keajaiban terjadi saat laki-laki itu kembali ke pantai setelah mencari minuman dan makanan di hutan. Ada hal aneh yang membuat matanya terbelalak kaget. Penyu merah itu berubah bentuk. Tempurungnya masih sama,
terbalik dengan posisi perut menghadap ke atas. Namun kepalanya telah berubah menjadi kepala manusia dengan wajah perempuan yang sangat cantik, dan kaki-kaki penyu berubah menjadi sepasang tangan dan kaki manusia. Laki-laki itu terpana tak percaya dengan apa yang dilihatnya, sebelum akhirnya berinisiatif untuk mengambil air tawar dari hutan dan meneteskannya sedikit demi sedikit ke mulut penyu merah yang sudah berubah menjadi wanita cantik dalam tubuh tempurung penyu. Di tengah kebingungan dan harapan bahwa ternyata dia tidak membunuh penyu merah, membuat laki-laki itu berupaya untuk menjaga penyu merah sebaik-baiknya. Berhari-hari sudah laki-laki itu menjaga si penyu merah. Sepanjang hari, ia hanya duduk di samping sang penyu, tak tahu harus berbuat apa. Dibuatnya peneduh dari daun-daunan seadanya di atas penyu itu terbaring untuk melindunginya dari panas dan hujan. Namun tetap saja, penyu itu diam tak bergerak. Suatu malam, hujan turun sangat deras, dan sang laki-laki tertidur di hutan setelah mencari makanan. Saat kembali ke pantai, ia terkejut karena melihat perempuan cantik itu tidak lagi ia temui di dalam cangkang penyu. Cangkang itu tergeletak kosong. Rupanya air hujanlah yang telah membangunkan isi cangkang tersebut. Saat ia melihat sosok perempuan berdiri di kedalaman air laut hingga lehernya, laki-laki itu segera paham. Ia menanggalkan kemeja dan meletakkannya di tepi pantai. Lalu ia beranjak ke hutan. Singkat cerita, laki-laki dan perempuan penyu merah menikah dan hidup bersama di pulau itu. Bertahun kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang lincah dan lucu, dan mereka bertiga hidup sederhana dan bahagia. Tak ada hari yang tak mereka lewatkan bersama-sama, mencari buah-buahan untuk dimakan, berenang, menyelam, menggambar pola di pasir putih, dan tidur di bawah sinar bulan purnama. Anak itu pun tumbuh dengan cepat, menjadi anak yang pintar dan penuh keingintahuan. Laki-laki penyintas itu pun bersyukur telah menemukan kebahagiaan berkat si penyu merah. Laki-laki itu menggambarkan hewan-hewan dan hal-hal lain di atas guratan pasir putih untuk anaknya, sesuatu yang tak ada di pulau itu, sesuatu yang dia bawa dalam ingatannya di tempat peradaban dulu ia sebelum terdampar. Gambar-gambar itu tertanam di benak sang anak, menjadi puzzle teka-teki yang indah. Waktu demi waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh makin tampan dan terengginas, sementara ayah dan ibunya makin menua. Anak laki-laki itu penuh dengan keingintahuan, selalu menatap laut lepas dan bertanya-tanya, ada apakah di ujung cakrawala? Apakah ada manusia-manusia lain seperti mereka? Apakah ada kehidupan lain selain yang mereka jalani di pulau itu? Suatu hari bencana melanda. Tsunami menerjang dan 3 orang yang saling menyayangi itu tercerai-berai. Kepedihan mendalam digambarkan saat sang ibu berjalan dan memanggil-manggil suami dan anaknya yang hilang. Lalu saat anaknya ditemukan selamat, mereka mengais-ngais reruntuhan dan mencari sang ayah, laki-laki penyintas yang telah menua. Dan dalam keadaan lemah bersusah payah, anak penyu merah itu melihat betapa ibunya sangat menyayangi ayahnya. Saat menemukan ayahnya yang tersangkut di sebuah pohon, mereka berpelukan sambil menangis. Aku mengusap air mataku, dan Kenzi menggeser-geser duduknya
dan tiba-tiba memelukku. Aku menghapus air mata yang berlinangan di pipiku saat Kenzi memelukku dan berkata, "Do I have to go to someday, Mami?" Karena tengah terisak, aku tidak bisa menjawab apapun. Aku tidak mau pergi dari Mama. Aku pengen bersama Mama selama-lamanya. Kenzi menangis terseduh-seduh. Aku memeluknya erat dan tidak bisa berkata apa-apa. Mama tahu sayang, begitupun Mama tidak pernah ingin kalian meninggalkan Mama saat kalian besar nanti. Tapi setiap manusia lahir ke dunia dengan misi yang berbeda-beda. Kita harus pergi memenuhinya. Somehow, someday, kita akan belajar mengatasinya bersama-sama. Sisa film itu sebagaimana akhir dari siklus kehidupan. Laki-laki yang telah makin menua akhirnya mati di pelukan wanita penyu merah. Laki-laki itu telah menyelesaikan misinya ke dunia, menjadi ayah yang baik dan mengajarkan keberanian dan ketangguhan bagi anak laki-lakinya, dan menjadi suami yang baik yang selalu mencintai penyu merah sepanjang hidupnya. 2 tahun sudah film ini kami tonton. Aku berharap Kenzi makin mengerti dengan contoh-contoh kehidupan lain yang dia lihat sehari-hari. Setiap yang bernafas pasti akan mati, dan setiap pemuda harus berangkat memenuhi misinya ke dunia, menjadi manfaat untuk semesta. Kapan dan bagaimana, kita akan mencari tahu bersama-sama ya nak. Mama akan membersamaimu selama Mama bisa, sejauh Mama mampu. Untuk anak dan sahabatku Mas Kenzi, selamat ulang tahun 11 September 2018.